إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang yang penuh barokah Allah ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban di antara banyaknya kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tulus dan ikhlas, dengan penuh harap kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dan selalu bersalawat kepada beliau mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri pribadi dan secara umum kepada para jamaah. Mari di momentum yang sangat baik ini sama-sama kita meningkatkan level iman dan derajat takwa dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah semaksimal mungkin dan meninggalkan larangan-larangan Allah tanpa tebang pilih. Karena dengan itulah kita bisa kembali kepada Allah dalam kondisi terbaik, yaitu penuh dengan rahmatnya, sehingga insyaallah mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah kelak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapatkan kemuliaan sehingga Allah ridha kepada kita semua masuk ke dalam syurganya secara bersama-sama. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Ramadan telah berlalu dan berbagai macam kenikmatan dan juga keutamaan yang Allah hamparkan sepanjang bulan Ramadan itu telah usai. Saatnya kita kemudian membuktikan apakah kita sudah sukses menjalani Ramadan atau justru kita tak ada bedanya dengan sebelum-sebelumnya. Setidaknya ada 3 kelompok manusia pasca Ramadan. Yang pertama, yaitu muslim yang sebelum dan sesudah Ramadan sama saja, sama-sama mengabaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang ternyata tak kalah dengan hewan ternak. Allah sampaikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami benar-benar telah menyediakan untuk mereka neraka jahanam, kebanyakan makhluk dari kalangan jin dan manusia, karena kesesatan mereka. Mereka memilih hati yang tidak bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata namun tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka pun memiliki telinga yang tidak mereka gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari mereka. Mereka itulah orang-orang yang lengah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalangan yang kedua yaitu muslim yang sebelum Ramadan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Ramadan itu datang, mereka bersungguh-sungguh mengejar ibadah berupa puasa, tadarrus, tarawih sepanjang Ramadan. Namun setelah Ramadan itu berlalu, rangkaian amal soleh itu pun kembali menghilang. Maka ulama salafus salih menyebutkan kelompok ini sebagai hamba Ramadan. Mereka baru mau mendekati Allah hanya karena bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyampaikan, seburuk-buruk kaum adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Sungguh seorang yang benar-benar saleh itu adalah orang yang istiqamah untuk beribadah, bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Kemudian kelompok yang ketiga adalah muslim yang sebelum Ramadan memang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat menjalankan aturan-aturan Allah, bahkan saat Ramadan ketaatan mereka semakin bertambah, serta usai Ramadan pun mereka tetap bekerja keras menjaga ketaatan tersebut. Maka inilah golongan yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang muslim yang bertahan dalam ketaatan usai Ramadan menunjukkan bahwa amal-amal ibadahnya selama bulan suci Ramadan diterima. Sebaliknya, jika ketakwaan itu ikut pudar bersama berakhirnya bulan Ramadan, itu tandanya menjadi indikasi dan kemungkinan besar amal-amal selama bulan Ramadan bisa saja tertolak. Setidaknya itulah yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Rajab Hambali, bahwa kembali berpuasa, yaitu puasa sunnah pada bulan Syawal setelah menunaikan puasa Ramadan, adalah salah satu tanda amalan puasa Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberi dia taufik untuk melakukan amalan salih yang kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang mendapatkan ketakwaan dunia akhirat. Rasulullah SAW bersabda bahwa imbalan atau pahala atas kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Oleh karena itu, siapa saja yang melakukan kebaikan lalu dia ikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu tanda amalan kebaikan sebelumnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa saja yang melakukan kebaikan lalu setelahnya malah dia ikut dengan kejelekan, maka itu tanda kebaikan tersebut tertolak dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Rajab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita rawat ketakwaan, buah dari bulan suci Ramadan dengan cara yang pertama, jadikanlah ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan tertinggi dalam hidup ini. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mencari ridha Allah meski dia harus dimurkai oleh manusia, maka Allah akan menjaga dirinya dari gangguan manusia. Siapa saja yang mencari ridha Allah, ridha manusia, tetapi dengan membuat Allah murka, maka Allah akan menyerahkan dirinya kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Cara yang kedua adalah takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga dari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga adalah terima Islam secara kafah, secara totalitas, tidak pilih-pilih aturan Allah. Ibadah yang khusyuk serta berjuang demi tegaknya Islam di seluruh aspek kehidupan. Dan yang keempat, jangan menunda-nunda pengerjaan amal salih, terutama amal-amal yang bersifat wajib. Dan yang kelima adalah berikan al-wala atau loyalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta al-bara yaitu berlepas diri dari orang-orang kafir. Dan yang terakhir yaitu bersabarlah dalam ketaatan. Sesungguhnya menjadi hamba Allah yang bertakwa akan menghadapi berbagai macam ujian. Ingat pesan Nabi SAW, akan datang kepada manusia satu zaman saat orang-orang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang digolongkan sebagai orang bertakwa, sehingga kemudian Allah berikan kepada kita
kehidupan yang mulia baik di dunia maupun dunia dan juga akhirat. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan Ramadan 1447 Hijriah ini menjadi Ramadan yang mampu meningkatkan level iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga Allah izinkan kepada kita bertemu di bulan Ramadan yang akan datang, serta Allah izinkan juga kita bertetangga di surganya. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib tak lupa juga berwasiat kepada diri pribadi dan juga secara umum kepada para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita meningkatkan dan menjaga level iman dan takwa dengan setinggi-tingginya, karena dengan level iman dan takwa adalah bekal terbaik kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap dengan sepenuh hati agar Allah ridha dengan apa yang sudah kita kerjakan, amalan saleh yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, hingga kita lanjutkan untuk di bulan Syawal hingga bertemu Ramadan yang akan datang. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.